Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Gimana kabarnya Ananda semuanya? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, materi kita pada hari ini, materi dari kita adalah aktivitas kebugaran jasmani kelas 7 SMP MTS sederajat, yang dipersembahkan oleh PJOK Berbagi. Baik, untuk memperhemat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan kita. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukuran hasilnya. Yang kedua, mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukuran hasilnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian dan manfaat dari kebugaran jasmani itu. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Berdasarkan dari kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, maka materi pembelajaran kita terdiri dari dua yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, konsep atau manfaat kegunaan dari latihan kebugaran jasmani. Yang kedua, latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan juga bagaimana cara pengukurannya. Baik, untuk memperhemat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian dan manfaat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Jadi itu pengertian dari kebugaran jasmani. Jadi orang punya kebugaran fisik yang bagus, maka dia tubuhnya tidak akan mudah lelah. Ya, jadi kalau misalnya Anda mempunyai tubuh yang mudah lelah, berarti kondisi fisiknya itu menurun. Nah, salah satu untuk meningkatkannya adalah dengan cara Anda berolahraga, bergerak, ya, melakukan kegiatan kebugaran jasmani. Baik, kemudian langsung kita akan bahas tentang manfaat. Apa sih manfaat kebugaran jasmani itu? Yang pertama, manfaat dari kebugaran jasmani adalah menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Ya, obesitas ini artinya kegemukan. Kenapa? Karena selain zat makanan atau energi berlebihan yang tertimbun di dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan obesitas, kegemukan. Ya, bisa jadi juga karena Anda kurang beraktivitas. Makanya salah satu caranya adalah dengan cara berolahraga. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Ya, manfaat latihan kebugaran jasmani itu sangat baik juga untuk mencegah penyakit jantung. Ketika tubuh Ananda berolahraga, maka aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh akan teratur. Ya, otot-otot jantung berkontraksi dengan baik. Semakin sering kita melakukan aktivitas olahraga, ya, semakin sering otot jantung itu dilatih dengan berolahraga, maka semakin baik pula kinerjanya. Artinya jantung akan terhindar, ya, dari berbagai macam penyakit seperti stroke, serangan jantung, jantung koroner dan lain sebagainya. Jadi manfaat kita berolahraga itu salah satu adalah mencegah penyakit jantung. Kemudian yang ketiga, mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Diabetes ini penyakit
gula ya. Jadi manfaat latihan kebugaran jasmani itu mencegah juga penyakit diabetes. Dan biasanya diabetes ini juga terjadi, kelainan ini terjadi akibat kita kegemukan ya, atau obesitas. Jadi cara menghindarinya adalah dengan kita juga rajin berolahraga. Kemudian yang keempat, manfaat kebugaran jasmani itu meningkatkan kualitas hormon. Saat kita berolahraga, segala bentuk metabolisme tubuh akan berada pada tingkat yang optimal, termasuk juga dengan sistem hormon. Jadi manfaat latihan kebugaran jasmani secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas hormon yang ada di tubuh kita, ya, mengaktifkan hormon tubuh kita, mengaktifkan sel-sel kita. Kemudian yang kelima, menurunkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini terjadi akibat adanya gangguan kesehatan, termasuk penyakit jantung, koroner tadi, stroke, jantung dan sebagainya. Olahraga itu mampu menghindari kita dari penyakit jantung dan tekanan darah. Olahraga dengan intensitas yang sedang ya, artinya tidak terlalu berat juga. Intinya untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian menambah kepintaran yang keenam. Otak yang pintar itu biasanya otak yang sirkulasi oksigennya lancar. Jadi olahraga itu mampu melancarkan sirkulasi oksigen ke otak kita. Itu sebabnya olahraga itu juga menjauhkan kita dari penyakit yang melemahkan kerja otak. Nah, jadi dengan kita berolahraga juga membuat otak kita itu sirkulasi oksigennya lancar dan itu menambah kepintaran kita. Kemudian yang ketujuh, memberi banyak energi. Jika kita Ananda Ratih berolahraga, maka yang pertama kita akan mempunyai tidur yang nyenyak. Kemudian juga berpikir kita jadi jernih, terhindar dari stres, yang bisa itu menguras energi kita. Jadi ketika kita punya masalah, ketika berolahraga itu membuat tubuh kita menjadi sehat. Kemudian yang kedelapan, mengurangi LDL dan menaikkan HDL. Apa itu? LDL itu lemak jahat ya, lemak jahat. Low lipoprotein itu lemak jahat. Sedangkan HDL itu high ya, itu lemak baik. Jadi dalam suatu penelitian itu Ananda disebutkan bahwa jalan kaki atau jogging selama 24 hingga 32 km per minggu mampu menurunkan lemak jahat. Jadi ini salah satu olahraga yang paling mudah, itu jalan kaki ataupun jogging. Jogging itu adalah olahraga lari yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ya, itu sangat bagus sekali untuk membasmi lemak jahat yang ada di tubuh kita. Jadi Ananda usahakan menjadi rutinitas juga, apalagi dari pagi hari ya, ketika selesai masih udara masih segar. Kemudian yang ke-9, menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Nah, itu tadi ya. Jadi membuat olahraga itu membuat kita gembira, tubuh akan menjadi rileks dan sebagainya. Kemudian yang ke-10, menurunkan risiko terkena kanker tertentu. Jadi manfaat olahraga salah satunya itu. Dalam suatu penelitian juga disebutkan Ananda bahwa ternyata olahraga dapat menurunkan tingkat risiko kanker tertentu sebanyak 30%. Yang ke-10, menurunkan risiko kanker. Jadi manfaat latihan olahraga kebugaran jasmani menurut penelitian Ananda itu dikatakan olahraga dapat menurunkan risiko kanker tertentu sebesar 30%. Misalnya kanker kolon atau usus besar ya, kanker paru-paru dan lain sebagainya. Jadi itu menurut penelitian Anda. Jadi bagus kita melakukan aktivitas olahraga yang teratur. Kemudian yang ke-11, melindungi dari osteoporosis. Osteoporosis adalah pengeroposan tulang.
ya ketika nanti sudah dewasa. Jadi para ahli itu berpendapat bahwa anak-anak yang bergerak, yang aktif melakukan aktivitas olahraga atau fisik akan memiliki tulang yang kuat, sehingga nanti ketika dewasa itu akan terhindar dari osteoporosis atau yang disebut dengan pengurusan tulang. Kemudian yang ke-12, meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri. Dalam jurnal penelitian juga, dalam jurnal penelitian psikologi dikatakan bahwa sekecil apapun olahraga yang kita lakukan itu bisa meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri. Itu salah satu yang dirasakan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan mood. Jika kita sedang jenuh, olahraga adalah salah satu cara yang bisa menghindarkan dari sifat kurang mood tadi. Jadi bisa meningkatkan mood kita. Itu Anda semua manfaat dari kebugaran jasmani. Masih ada manfaat yang lain yang bisa Anda rasakan ketika Anda benar-benar rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya akan kita bahas adalah latihan kebugaran jasmani untuk meningkatkan daya kebugaran jasmani. Ini salah satu latihan-latihan yang bisa kita lakukan. Ya, Anda untuk melatih daya tahan jantung dan paru atau kardiovaskuler, ya, organ tubuh kita itu bisa dengan cara berlari bolak-balik dengan jarak 20 meter dan jogging. Nah, jogging ini sangat bagus sekali. Lari jarak 20 meter bolak-balik, ya, dan jogging. Itu Anda lakukan untuk bisa meningkatkan daya tahan jantung dan paru. Kemudian yang kedua, latihan daya tahan otot. Ini bisa melakukan gerakan sit up seperti di atas ini. Ya, siap bisa tubuhnya diangkat atau kakinya yang diangkat, jangan sampai menyentuh tanah. Atau latihan kekuatan. Yang ketiga, latihan kekuatan itu dengan cara push up, ya. Kemudian yang terakhir adalah latihan kelentukan, kaki dengan cara menarik. Itu berbentuk latihan salah satu nih Ananda. Itu masih banyak lagi bentuk latihan yang bisa Ananda lakukan. Ini salah satu contoh yang Bapak gambarkan. Baik, selanjutnya yang terakhir kita akan mengetahui juga prosedur pengukuran kebugaran jasmani ini seperti apa. Itu tadi ada yang pertama lari 100 meter, tujuannya untuk mengukur kecepatan kita, ya. Kemudian yang kedua tes gantung angkat tubuh, tujuannya mengukur kekuatan, ketaatan otot lengan dan otot bahu. Ya, baring duduk sit up 60 detik, tujuannya mengukur kekuatan dan otot perut, sit up 60 detik. Kemudian loncat tegak, tujuannya mengukur daya tahan ledak otot kaki tenaga eksplosif. Loncat tegak ini kita mengerai sesuatu, meloncat setinggi-tingginya. Kemudian yang kelima, lari 1000 meter untuk putra dan 100 meter putri, itu tujuannya untuk mengukur daya tahan jantung, perdana dan pernapasan. Itu salah satu tes pengukuran kebugaran yang bisa Anda lakukan, yang kita bisa lakukan untuk kesehatan tubuh kita. Demikian materi kita pada hari ini tentang kebugaran jasmani. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, ya, selalu memakai masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak physical distancing dengan orang lain. Hindarkan kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga.